hormati Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Satriadi Gunawan MSI, yang sama-sama kita hormati para pejabat eselon 3, eselon 4 di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, yang sama-sama kita hormati Sekretaris Korpri Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ustadz Amiruddin beserta seluruh jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua Unit Dharma Wanita di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, dan yang sama-sama kita hormati seluruh pegawai, karyawan, karyawati, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita semua dapat bersilaturahim dalam kegiatan pengembangan wawasan keagamaan Islam Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan tema semangat memperbaiki diri menyambut bulan yang suci, yang insya Allah nanti akan diisi kajian oleh Kiai kita Kiai Haji Anas Kurdi MA. Izinkanlah kami melaporkan daripada kegiatan pelaksanaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Miladiah. Bahwa dasar kegiatan ini adalah merupakan dokumen perencanaan anggaran tahun 2022 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan juga sebagai perwujudan melaksanakan instruksi gubernur terkait dengan penyelenggaraan hari-hari besar Islam. Adapun tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk membentuk sikap mental pegawai. Yang kedua adalah untuk menanamkan disiplin yang tentunya akan menimbulkan kesadaran, dan yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman nilai-nilai keagamaan yang tentunya dapat diimplementasikan di dalam hidup bernegara sebagai seorang ASN di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan juga kepada pengurus Korpri DKI Jakarta, dan juga tentunya dari Basnas yang selalu mengawal ataupun mereka juga di dalam satu kegiatan-kegiatan keagamaan kita, juga para seluruh panitia sehingga terselenggaranya kegiatan ini. Waktu khusus tentunya pada kesempatan hari ini kami ucapkan terima kasih pada Mukarram DKI Anas Kurdi yang akan menyampaikan ceramah pada kesempatan hari ini. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak Kepala Dinas. Sudah sering kali kita berkolaborasi dalam kegiatan ini. Pada hari ini kita berkolaborasi dalam kegiatan ini. Yang sebagian memang ada di DPK Korpri, Pak. Jadi kita berkolaborasi, kemudian mudah-mudahan kolaborasi ini terus berlanjut, Pak. Kalau saya sampaikan juga pada kesempatan ini di Korpri DKI memang banyak kegiatan, Pak. Salah satu diantaranya adalah pengembangan wawasan yang kita bisa berkolaborasi kapan saja, Pak. Menambah wawasan bagaimana Islam kita, ini sangat-sangat penting sekali bagi kami tugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas pokok fungsinya memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya, karena kan kemanusiaan negaranya, pertolongan itu memang dibutuhkan rasa keikhlasan, kesabaran dalam memenuhi pelayanan kepada kita, kepada masyarakat. Karena memang dalam pelaksanaan tugas seorang petugas pemadam kebakaran BPBD itu pasti ujung-ujungnya bahwa kita harus ikhlas merelakan mengorbankan nyawa pun jadi
keutawaannya. Nah, keikhlasan dan kesabaran itu tadi saya sepakat harus terus kita asah dalam hal keimanan keislamannya. Jadi bukan hanya fisik kuat, tapi bukan saja keterampilan yang mumpuni, tapi mereka juga harus memiliki rasa keimanan dan keislaman yang kuat. Karena kalau tidak itu, maka mereka tidak akan ikhlas dalam melaksanakan tugas pokok muslimnya, dan itu berpengaruh terhadap pelayanan kita pada masyarakat. Jadi saat ini sekarang orang mencintai Rasulullah tapi tidak pernah tahu tentang sejarah Rasul. Bagaimana orang bisa mencintai baginda Nabi Muhammad sedangkan dia sendiri tidak memahami tentang sejarah daripada orang yang dia cintai. Rabi'atul Adawiyah itu seorang waliullah. Setiap hari tidak kurang 10.000 baca selawat kepada baginda Nabi. Ketika ditanya Rabi'atul Adawiyah, kenapa kau baca selawat sebanyak itu? Kata Rabi'atul Adawiyah, saya ingin nanti ketika saya kembali menghadap kepada Allah, Rasul kenal saya. Perjalanan sedang terdengar Rasulullah, kemudian meninggal istri tercinta, meninggal lagi pamannya Abi Thalib, didengar oleh Allah, kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril, ambil kekasihku, ajak dia berangkat. Orang kalau sedih Pak, orang kalau sedih ajak jalan, girang. Iya, Nabi kita lagi sedih diajak jalan, nonton kebakaran. Orang kalau sedih ajak jalan. Rasulullah berangkat Isra wal Mi'raj. Makanya bapak nih kalau istrinya sedih ajak jalan Pak. Mumpung belum puasa ajak kemarin nih. Sekarang kalau bisa sini pulang dah, nabang lurus doang. Ya. Ambil amannya Rasulullah wafat kembali menghadap kepada Allah, berangkat Isra dan Mi'raj. Pertama Rasulullah melihat ala qaumin yasra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin kullama hasadu a'ada kama kana. Rasulullah melihat ada satu kaum yang hari ini dia tanam, hari ini juga dia bisa panen apa yang dia tanam. Kemudian Rasul bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka? Kata Jibril, haula'il mujahiduna fi sabilillah, mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nih teman-teman yang ada di pemadam kebakaran, lihat dalam kitab Fiqhul Islam Mu'abdillah Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya orang yang bertugas untuk memadamkan kebakaran kemudian terjadi musibah, orang yang mati syahid. Tapi pada ogah, siapa yang terbus, siapa yang mau kepanggal. Tapi jangan dikira ini teman-teman yang bertugas memadamkan api bukan bagian daripada jihad. Mereka berjihad. Apabila terjadi sesuatu dalam bertugas, mata syahidah, dia mati dalam kondisi syahid. Iya benar. Itu Ahmad bin Hanbal dalam kitab Fiqhul Islam Mu'abdillah mencatat demikian. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang diantaranya jihad, duduk ngaji kayak kita gini ya. Kita ini kan orang yang tidak meluangkan waktu untuk mencari ilmu agama. Tadi Pak Kepala Dinas sudah bilang, berbicara tentang Al-Quran, saya kadang-kadang sedih juga. Kenapa kita umat Islam jarang banget baca Quran? Padahal Al-Quran itu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, petunjuk. Subhanallah, Quran itu luar biasa Pak. Kalau Bapak Ibu baca Quran luar biasa. Pertama di dalam surah Al-Baqarah, ini nama-nama surahnya dulu dah.
Pertama surahnya Al-Fatihah, artinya pembuka. Yang kedua nama surah Al-Baqarah sampai betina. Yang ketiga Ali Imran. Kenapa surah yang pertama Fatihah, kemudian yang kedua Al-Baqarah sampai betina? Allah menciptakan makhluk itu dengan 3 macam. Pertama, Allah ciptakan makhluk ada otaknya, nggak punya nafsu, ya, nggak punya akal. Malaikat ketika Allah perintahkan sujud dia nggak bangun-bangun. Kemudian yang kedua, Allah ciptakan makhluk ada otaknya, nggak punya akal tapi punya nafsu. Binatang otak ada, akal nggak. Sapi dari dulu sampai sekarang makannya rumput. Kalau nggak percaya, ayo kita main ke kandang sapi. Makhluk yang Allah ciptakan ketiga, otaknya ada, akalnya ada, nafsunya ada. Manusia itu, ya kata Allah, kalau an'am, kalau dia ngikutin hawa nafsunya bagaikan binatang. Balhum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Al-Baqarah ada namanya surah Ali Imran. Artinya apa? Sifat-sifat kebinatangan manusia akan termanage dengan baik kalau Ali Imran, kalau menikah. Nah, setelah surah Ali Imran ada namanya surah An-Nisa, perempuan. Rumah tangga kuncinya perempuan udah. Kemudian surah Al-Maidah, hidangan. Rumah tangga kita udah nikah, istri solehah, makanan kudu cukup di rumah, Pak. Makanan kudu cukup. Akhirnya Rasulullah mendapatkan perintah apa? Perintah sholat 5 waktu. Ini perintah sholat bukan perintah yang biasa, perintah yang luar biasa. Ketika kita sholat, itu adalah ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terkait dengan Ramadan. Ada hadis Nabi tentang Sya'ban. Ja'ani Jibril, datang kepadaku siapa? Malaikat Jibril. Fi lailatin nisfi min syahr Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, qum wa shalli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama. Bangun, salat, angkat kepala dan kedua tanganmu ke langit. Baginda Nabi bertanya, wa ma hadhihi lailah ya Jibril, malam apa ini Jibril? Kata Jibril, hadhihi lailatun, di malam tuftahu biha abwabus sama, dibuka pintu langit, wa abwabur rahmah, dibuka pintu rahmat. Malam ini kata Jibril, Allah mengampuni semua hamba-hambanya yang minta ampun, kecuali satu orang yang melakukan kemusyrikan kepada Allah. Yang kedua, orang yang masih main sihir. Yang ketiga, kahinan, orang yang masih main dukun. Nah, kemudian siapa lagi? Musiran ala zina, orang yang masih melakukan perzinahan. Orang yang durhaka dengan orang tuanya. Saya kadang-kadang mikir nih tentang kedurhakaan kepada orang tua. Pak, hari ini kita jadi orang tua, apapun yang kita cari pasti buat anak. Apapun yang kita usahakan hari ini pasti buat anak. Dan belum tentu apa yang dicari anak buat orang tuanya. Pernah ada seorang anak lapor kepada Rasul, ya Rasul, bapak saya ngambil harta saya. Rasul panggil, benar kau mengambil harta anakmu? Kata bapaknya, iya saya ngambil harta anak saya. Kenapa? Karena anak saya tidak memberikan untuk kehidupan saya. Apa Rasulullah katakan? Anta wa baduka di abika, engkau dan hartamu punya bapak. Pertama, kita bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Yang kedua, kita mendapatkan indahnya malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, kalau orang tua kita masih hidup, kita doain mudah-mudahan sehat, panjang umur buat iman Islamnya. Kalau orang tua kita sudah kembali menghadap kepada Allah, kita doain mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan semua urusan kita. Tugas-tugas yang kita jalani mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.